Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 13. Pokok bahasan pada edisi 13 ini sama dengan pokok bahasan pada edisi 12. Bedanya, pada edisi 12 kita melihat ismun munsharif dan ismun ghair munsharif dari sudut gender, mudzakkar muannats. Nah, pada edisi 13 ini kita melihat ismun munsharifun dan ismun ghairu munsharifin dari sisi ketertentuan nakirah ma'rifah. Nah, kita ulangi. Ismun munsharif adalah kata benda atau kata sifat yang bertanwin. Misalnya waladun, Muhammadun, bintun, tawilun, tawilatun. Tawilun, tawilatun kata sifat artinya tinggi. Waladun, Muhammadun, bintun kata benda artinya waladun anak laki-laki, Muhammadun nama, bintun itu anak perempuan. Ismun ghairu munsharifin atau kata benda kata sifat yang tidak bertanwin, misalnya Imranu, Marwanu. Ini nama ini. Imranu, Marwanu, kemudian Kaslanu, Ghadbanu kata sifat. Nah, kita mulai dari kata benda munsharif. Kata benda munsharif. Kata benda munsharif, kata benda bertanwin. Di sisi sebelah kiri itu nakirah. Nakirah itu tidak tertentu. Di sisi sebelah kanan ma'rifah tertentu. Oleh karena berdasarkan ketertentuan kata benda kata sifat itu dibagi ke dalam nakirah dan ma'rifah. Contoh, tabibun, dia bertanwin. Tabib itu kata benda profesi, dokter. Oleh karena itu, tabibun itu diterjemahkan seorang dokter. Seorang dokter. Kemudian kalau kita ubah ke dalam bentuk ma'rifah, kita tinggal tambahkan alif lam. Alif lam. Jadi kalau ditambahkan alif lam ke tabibun, dia menjadi at-tabibu. At-tabibu. Ya, bukan al-tabibu, oleh karena ta itu merupakan huruf matahari. Kemudian, ini menarik nih. Muhammadun itu ismul alam. Ismul alam. Nah, coba lihat ismul alam. Ismul alam itu kata benda nama. Muhammadun itu bertanwin. Tapi kok kita tempatkan di kolom ma'rifah, ya kan? Sedangkan dia bertanwin. Bertanwin itu kan nakirah. Perlu dicatat bahwa ismul alam itu otomatis ma'rifah. Jadi kata benda nama itu ma'rifah meskipun dia bertanwin. Ya. Nah, kemudian cara lain untuk melihat bahwa Muhammadun itu ma'rifah, kalau kita tambahkan al di sini, al-Muhammadu, oh itu nggak bisa. Nggak ada itu al-Muhammadu. Kalau al-kitabu, al-qalabu ada. Tapi kalau al-Muhammadu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa Muhammadun itu bukan nakirah. Kalau Muhammadun itu nakirah, ke kata Muhammad itu bisa ditambahkan alif lam. Dia menjadi al-Muhammadu. Ternyata tidak. Oleh karena itu Muhammadun itu ma'rifah. Mengapa? Oleh karena dia sebagai kata benda nama. Ingat, kata benda nama itu otomatis ma'rifah walaupun dia bertanwin. Kemudian Faisalun, ini Faisal, ini juga bertanwin ya. Faisalun bertanwin, itu ma'rifah. Mengapa? Oleh karena Faisal itu sebuah nama. Ya, kata benda nama otomatis ma'rifah. Jadi dia tidak punya bentuk nakirah. Muhammadun juga tidak punya bentuk nakirah, oleh karena dia ma'rifah. Ya. Kemudian qalamun ini nakirah,
oleh karena dia bertanwin, artinya sebuah pena. Bentuk ma'rifahnya tambahkan alif lam, dia menjadi al-qalamu. Al-qalamu. Sekarang kata benda, masih kata benda, tapi ghairu munsharif. Sisi sebelah kiri nakirah, sisi sebelah kanan ma'rifah. Imranu, ini kata benda nama, Imran. Ya, Imran kata benda nama, dia itu ma'rifah ya. Jadi kata sifat yang berakhir dengan anu. Ghairu munsharif. Lihat tidak bertanwin. Imranu bukan Imranun. Imranun. Jadi bukan Imranun tapi Imranu. Dia tidak punya bentuk nakirah. Ya, jadi ingat kata benda nama itu selalu ma'rifah. Dia tidak punya bentuk nakirah. Apakah kata benda nama itu bertanwin atau tidak? Dia tidak punya bentuk nakirah. Usamatu ini ghairu munsharif. Ini nama laki-laki. Usamah. Ya, dia tidak punya bentuk nakirah. Oleh karena Usama itu merupakan ismul alam. Coba lihat ismul alam. Ismul alam. Kata benda nama, ismul alam, otomatis ma'rifah. Otomatis ma'rifah. Ya. Dan ismul alam itu tidak bisa ditambahi alif lam ya. Al-Usamah itu tak perlu, oleh karena Usamah itu sudah ma'rifah. Kemudian kita lihat kata benda ghairu munsharif, masajid. Ya, ini sudah kita ulang-ulang, masajid. Tapi belum kita bahas secara spesifik. Insyaallah nanti kita bahas secara spesifik bentuk-bentuk jamak ya. Atau kata benda dilihat dari sisi bilangan. Masajid artinya masjid-masjid. Masjid-masjid. Kalau dikatakan masjid-masjid, maka masjid-masjid itu belum tertentu. Mungkin masjid-masjid yang ada di kampung A, mungkin masjid-masjid yang ada di kampung B ya. Jadi ini nakirah. Dia tidak bertanwin, oleh karena memang dia tidak boleh bertanwin. Dia isim ghairu munsharif. Tapi dia punya makna yang tidak tertentu. Tapi kalau ditambahi alif lam, al-masajidu artinya masjid-masjid itu. Dia punya tertentu. Masjid-masjid tersebut. Kalau masajid saja, itu masjid-masjid. Dia jamak, tapi belum tertentu. Al-masajidu, masjid-masjid itu. Ya. Jadi kalau tambah alif lam, dia menjadi ma'rifah. Madarisu, sekolah-sekolah. Madarisu, sekolah-sekolah. Kalau ditambahi alif lam, dia menjadi ma'rifah. Al-madarisu, sekolah-sekolah itu. Ya, sekolah-sekolah itu. Nah, kalau ini munsharif seperti qalamun ditambahi alif lam, double dhammah berubah menjadi single dhammah. Tapi kalau dia itu ghairu munsharif, madarisu dia memang berakhir dengan single dhammah ya, single dhammah, kemudian ditambahi alif lam menjadi al-madaris. Kita lanjutkan kata sifat munsharif. Kata sifat bertanwin. Misalnya nakirahnya jamilun. Jamilun itu tampan ya, jamilun tampan. Kalau kita ubah ke dalam bentuk ma'rifah, dia menjadi al-jamilu. Jamilun artinya tampan, al-jamilu juga artinya tampan. Jadi perhatikan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tanwin yang disandangkan ke kata sifat itu tidak mempunyai makna secara harfiah ya. Kemudian alif lam yang disandangkan kata sifat juga tidak mempunyai makna secara harfiah. Jadi jamilun bukan sebuah tampan, seorang tampan dan sebagainya. Al jamilu juga bukan tampan, itu bukan bagus itu ya, bukan. Tapi jamilun artinya tampan, al-jamilu artinya tampan. Demikian juga kabirun, besar. Kabirun besar, al-kabiru juga besar. Wasi'un, luas ya, luas. Al-wasi'u juga luas. Jadi tanwin di sini tidak
tidak mempunyai makna secara harfiah. Alif lam di sini juga tidak mempunyai makna secara harfiah. Qasirun itu pendek, lawan dari tawilun, ya, lawan dari tawilun. Jadi al-qasiru kalau kita ubah ke ma'rifah tinggal tambahi alif lam, ya. Jadi mengubah kata sifat dari nakirah ke ma'rifah itu cukup dengan menambahkan alif lam, ya kan? Baik kata sifat itu bertanwin seperti ini maupun tidak bertanwin seperti ini. Nah, coba kita lihat kata sifat ghairu munsharif. Ghadbanu artinya marah. Ghadbanu tidak bertanwin oleh karena dia ghairu munsharif. Kalau kita ubah ke dalam bentuk ma'rifah tinggal tambahkan alif lam, al-ghadbanu. Nah, sakranu itu mabuk, ya. Sakranu itu mabuk. Kalau kita ubah ke dalam bentuk ma'rifah tambahkan alif lam, dia menjadi as-sakranu. Jau'anu itu lapar, ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk ma'rifah tinggal tambahkan alif lam, dia menjadi al-jau'anu. Ta'banu itu capek. Kalau kita ubah ke dalam bentuk ma'rifah tambahkan alif lam, dia menjadi at-ta'banu. Perhatikan ta itu huruf matahari. Jadi manakala didahului oleh alif lam, lam itu diidghamkan, dimasukkan, dileburkan, diasimilasikan ke ta, sehingga dia menjadi at-ta'banu bukan al-ta'banu. Demikian juga as-sakranu. Sin itu huruf matahari, ya. Sakranu kalau kita tambahkan alif lam dia menjadi as-sakranu bukan al-sakranu, ya. Dalam tulisan ini lam ini tidak menyandang tanda apapun, kita biarkan gundul, kemudian sin itu bertasydid, ya. Ya, tasydid menunjukkan bahwa huruf di bawahnya itu ada dua. Dalam hal ini sin ada dua. Sin yang pertama sin ini, sin asli ini. Sin yang kedua itu leburan dari lam, ya, leburan dari lam. Ya, demikianlah isim munsharif dan isim ghairu munsharif dilihat dari sisi ketertentuan. Jadi sekali lagi perlu kita ingat-ingat, isim munsharif itu adalah isim yang bertanwin. Isim itu apa? Kata benda, kata sifat. Jadi isim munsharif itu kata benda atau kata sifat yang bertanwin. Lawannya isim ghairu munsharif, kata sifat atau kata benda yang tidak bertanwin. Kemudian muncul istilah pada edisi 12 ismul alam. Ismul alam itu apa? Kata benda nama, kata benda nama. Kata benda nama. Ini harus dibedakan dengan kata benda jenis. Misalnya negara itu kata benda jenis, ya, kata benda jenis. Kemudian nama negara, misalnya Indonesia, Malaysia, Mesir, itu termasuk ismul alam. Ismul alam, ya, kata benda nama apapun dia, apakah dia nama hotel atau nama orang, itu otomatis ma'rifah. Jadi kalau kita melihat sebuah nama seperti Muhammadun, Faisalun, ini nama orang ini. Ya, Muhammadun ini nama Rasul kita, Muhammadun, dia bertanwin, tapi dia sebuah nama, maka otomatis dia ma'rifah. Dan itu yang kata benda nama ini tidak boleh tambah alif lam. Al-Muhammadu tidak boleh, Al-Faisalu tidak boleh. Jadi kata benda nama, catatan 2, kesimpulan 2, tidak boleh ditambahkan tidak boleh tambahkan lam. KS selalu dapat diubah dari mudzakkar ke muannats. Nah, coba lihat KS, kata sifat, ini yang bertanwin, ini yang tidak bertanwin, selalu dapat diubah dari mudzakkar ke muannats. Ini pada edisi 12 ini, ya, atau dari mudzakkar ke muannats. Kecuali hamilun ini kata sifat yang menunjukkan sifat spesifik wanita, hamil, ya. Jadi yang hamil itu hanya wanita. Jadi kita tidak perlu tambahkan
tamarbutah di sini untuk menunjukkan muannas, cukup hamilun, oleh karena tidak ada laki-laki yang hamil. Hamilun walaupun tidak bertamarbutah, ini perempuan. Itu pada edisi 12. Pada edisi 12. Pada edisi 12 ya. Sedikit ya. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat kata benda munsharif yang ada di tabel ini dari sisi jenis kelamin ya. Kalau dari sisi ketentuan, Imran itu ma'rifah oleh karena dia sebuah nama. Usamah itu ma'rifah oleh karena dia sebuah nama. Kalau kita lihat dari sisi gender, Imran itu mudzakkar. Ya. Imran itu mudzakkar oleh karena Imran itu nama laki-laki. Usamah itu juga nama laki-laki. Jadi dia mudzakkar kalau kita lihat dari sisi gender. Nah, bagaimana dengan masajid dilihat dari sisi gender? Nah, pada edisi 12 dijelaskan bahwa kata benda tidak berakal. Ya, masjid-masjid ini termasuk kata benda tidak berakal, sekolah-sekolah, madaris, kata benda tidak berakal, itu dinisbatkan kepada perempuan tunggal. Jadi al-masajid ini dilihat dari sisi gender, ini perempuan. Ini perempuan. Ya, ini perempuan. Oke, saya kira cukup sekian. Ya, insyaallah pada edisi berikutnya, edisi 14, kita akan ulangi lagi ini isim ghair munsharif dan isim munsharif, isim ghair munsharif bagian 3 ya. Di situ kita akan melihat isim munsharif dan isim ghair munsharif dilihat dari sisi i'rab. Dilihat dari sisi i'rab. I'rab itu apa? I'rab itu perubahan harakat huruf akhir. Ya, setelah itu insyaallah kita akan melangkah ke satu pokok bahasan baru yang beda dengan pokok bahasan sebelumnya, yaitu prasakata benda. Dalam prasakata benda kita coba menggabung-gabungkan ya dua jenis kata yang sudah kita pelajari, yaitu kata benda dengan kata sifat. Nah, sebelumnya pada edisi 1 sampai edisi 13 ini kita melihat kata benda yang berdiri sendiri, kata sifat yang berdiri sendiri. Coba lihat ini kata benda ini berdiri sendiri. Ini Usamah berdiri sendiri. Ini Tabib berdiri sendiri. Tapi pada edisi 14 nanti kita melihat Tabib dan misalnya itu Jamil dalam satu kesatuan. Misalnya Tabibun Jamilun, artinya seorang dokter tampan. Ya, dan sebagainya insyaallah. Dan kita dianggap mempunyai peralatan yang memadai untuk menggabungkan kata benda dengan kata sifat, bahkan nanti kata benda dengan kata benda. Nah, misalnya kalau kita menggabungkan kata benda dengan kata sifat, syarat yang harus dipenuhi adalah kata benda dan kata sifat, atau kata sifat dan kata benda harus selaras dalam hal jenis kelamin, dalam hal ketertentuan, dalam hal i'rab, ya, dalam hal bilangan dan sebagainya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.